Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kami, Yayasan Insan Cita Selapara, yang selalu menayangkan konten edukasi seperti Inspiring Talk, Potret Pemuda Galau yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share tentunya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo Bang Bing Bung. Kembali lagi bersama saya di Potret Pemuda Galau. Nah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang saya kira istimewa ini. Masih muda, energik, progresif. Bung Hendrawan Saputra. Beliau ini ketua PGK NTB. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Ya. Jadi tema kita pada malam hari ini bersama beliau ini kegalauan seorang pemuda yang melihat kondisi bangsa. Makanya beliau kemudian aktif di Gerakan Kepemudaan, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dalam rangka mengawal ideologi Pancasila. Dan bertepatan dengan 1 Juni memperingati hari lahirnya Pancasila, kita undang pemuda galau kita pada malam hari ini untuk bincang-bincang terkait dengan bagaimana ideologi Pancasila ini, sejarahnya, eksistensinya, kemudian bisa menjadi falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum kita lebih jauh menggali tentang bagaimana proses kelahiran ideologi Pancasila ini, kita bincang ringan dulu dengan Bung Hendrawan Saputra supaya kita lebih mengenal siapa beliau ini. Bung Hendra. Ya. Jadi Anda ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi kalau dari sisi postur badan ini kecil, tetapi kalau melihat gerakan-gerakannya hampir di setiap aktivitas perubahan yang ada di daerah ini Anda selalu terlibat. Iya. Karena itu merupakan sebuah kewajiban ya bagi seorang pemuda untuk memberikan masukan sebagai agen sosial of control. Nah itu saya rasa itu wajar. Dan saya NTB atau Lombok Timur, ketika ada hal-hal yang kiranya yang kita rasakan itu tidak sesuai dengan aturan, saya rasa itu perlu kita berikan masukan kepada pemerintah daerah, seperti itu. Ngomong-ngomong tentang profil Anda sendiri, Anda ini dari mana? Saya ini asli orang Sasak, asli orang Lombok Timur, lahir di Masbagi. Sekarang namun saya tinggal di Pringgesele. Oh, tinggalnya di Pringgesele. Iya. Berarti ini pindah? Ya, saya pindah. Saya kebetulan tinggal di Pringgesele. Iya, berdomisili. Pendidikan? Pendidikan saya S1-nya di Institut Agama Islam Hamdan Wadi Pancor. Ya, dan kebetulan saya masuk di sebuah organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam yang di cabang Selong ya. Dan saya pernah menduduki jabatan Ketua Umum HMI Cabang Selong. Nah, dari organisasi itulah saya banyak belajar tentang bagaimana mengadvokasi dan bersosial di masyarakat. Dan saya kira Anda ini cukup prestisius lah ya, melompati para senior. Karena para senior Anda itu tidak belum tertarik ke masuk presidium, tetapi Anda sendiri lompatannya begitu cepat, berkahmi. Kalau tidak salah Anda ini saya kenal ya, jadi ketua umum HMI di Lombok Timur tahun 2015. Saya jadi ketua umum tuh tahun 2016-17. 2016-17 baru 4 tahun sebentar lah. Baru kemarin-kemarin jadi ketua cabang di Lombok Timur ini. Nggak terlalu prematur Anda masuk kami? Saya rasa bukan berbicara tentang prematurnya ya, tetapi bagaimana keseriusan kita dalam berorganisasi. Bukan, kalau berbicara masalah pola pikir juga banyak orang-orang yang sudah dewasa, tetapi juga ternyata pola pikirnya belum dewasa. Masih kekanak-kanakan. Iya, banyak yang seperti itu. Dan ternyata Anda melakukan lompatan.
begitu cepat masuk jajaran inti di Presidium Kahmi Lombok Ya, Timur? kebetulan pada waktu pemilihan presidium waktu itu saya diamanatkan juga lah untuk oleh para senior KOP alumni HMI yang ada di Lombok Timur untuk menduduki jabatan presidium Kahmi Lombok Timur. Nah, dalam struktural organisasi HMI itu kan ada jenjang organisasinya. Pertama di HMI, setelah menjadi anggota HMI baru akan lulus menjadi alumni. Nah, di alumninya itu ada organisasi namanya Kahmi. Yaitu di sanalah saat ini saya diamanatkan untuk menjadi presidium Kahmi Kabupaten Lombok Timur. Di usia yang saya rasa masih cukup muda daripada senior-senior kita yang lain, tapi alhamdulillah karena itu adalah amanat, kita harus jalankan dengan baik. Kenapa Anda tidak memilih jenjang atau karir yang lebih tinggi di dalam organisasi HMI, terus memilih jadi alumni? Karena dalam proses perkaderan itu kan di dalam anggaran dasarnya HMI itu 2 tahun pasca menjadi sarjana itu kan sudah menjadi alumni, tidak lagi menjadi kader HMI. Nah, itulah kecuali kalau secara melanjutkan otomatis studi ya. Nah, kecuali kita melanjutkan studi baru masih menjadi anggota HMI. Nah, boleh baru kita mengikuti jenjang-jenjang karir yang ada di organisasi HMI. Kalau jenjang perkaderan Anda di HMI? Saya pertama kali LK1 di HMI Cabang Selong. LK2-nya saya di Surabaya, cabang Surabaya dulu. Setelah itu saya juga pernah LK3. Latihan kader 3 itu kalau di HMI itu sudah jenjang terakhir. Saya pernah LK3 di doktor HMI. lah kalau di HMI. Iya, kalau di jenjang formal di dunia akademisi itu sudah gelar doktor lah ya. Berarti Anda doktor muda HMI lah. Iya, kalau di HMI itu S3 lah kita ya. Udah LK3 di Batku Bali Nusra di NTB dulu. Pantesan sepak terjang Anda ini luar biasa. Iya. Kalau ada demonstrasi di daerah ini, kok ada selalu muncul Hendrawan Saputra gitu. Itu bagian itu bagian dari kegalauan Iya, kegalauan kita melihat kondisi daerah. Ya, syukur-syukur masih ada pemuda yang peduli peduli terhadap perkembangan daerah. Seperti itu. Ngomong-ngomong, Anda sudah menikah? Sudah. Oh iya. Sudah menikah pada tahun 2019. 2019 ya. Selesai wisuda, sebelum wisuda saya menikah. Tapi karena saya kuliah cukup lama juga. Saya kuliah hampir 9 tahun. Hampir 2 kali mau di DO. Jangan-jangan sebenarnya usia Anda ini tua tetapi wajahnya dikerdilkan. Usia sekarang baru masuk 31. Oh iya. Masih memang sangat muda ya. Sangat muda, masih 31. Bisa dicek di KTP kan? Iya. Memang Anda ini luar biasa. Jadi termasuk saya memberikan perhatian khusus, mengamati terus gerak-gerik Anda mulai dari mahasiswa. Nah, ini anak ini kok ini sepak terjangnya progresif sekali. Sampai kemudian Anda tiba-tiba mendeklarasikan sebuah organisasi yang namanya Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Dulu sempat saya mengatakan bukannya bukannya GPK ini, Gerakan Pengacau Keamanan kalau di Aceh. Oh, ternyata enggak ya, PGK, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Kali ini kan organisasi nasional. Iya. Yang ini dicetuskan oleh seorang tokoh nasional, yaitu Bang Bursah Zarnubi, ya, Ketua Umum DPP PGK itu. Karena juga melihat kegalauan terkait masalah pemuda saat ini, pada saat itu bagaimana menghimpun para pemuda-pemuda ini supaya mereka bisa berkreasi, sehingga dihimpunlah di PGK itu. Di PGK di pusat itu terhimpun semua, banyak ketua-ketua umum, mantan ketua umum DPP. Ada di sana mantan ketua DPP HMI, di sana ada GMNI, dan banyak lagi. IMM ada di sana yang menjadi pengurus di DPP itu. Sehingga Bang Bursah Zarnubi itu punya inisiatif untuk bagaimana menyatukan pemuda ini dalam sebuah wadah. Sehingga dibentuklah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan itu. Apa yang Anda lihat dari sisi kebangsaan sehingga kemudian perkumpulan ini berdiri? Dari aspek historisnya seperti apa dia melihat bangsa sehingga muncul Perkumpulan Gerakan Kebangsaan? Ya.
kalau kita berbicara masalah aspek historis sehingga muncul sebuah organisasi namanya Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Sekarang kebetulan bertepatan dengan 1 Juni ya, yaitu hari kelahiran Pancasila. Banyak masih perdebatan yang kita lihat baik di TV maupun di diskusi-diskusi, di forum-forum diskusi. Ya, forum-forum diskusi itu banyak perdebatan terkait masalah Pancasila, sampai ada sentilan masih saktikah Pancasila seperti itu. Nah, seperti apa Pancasila itu? Saya rasa saya sepakat dengan Pak Jokowi bahwa Pancasila itu sudah clear, sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi. Tidak perlu kita berdebatkan masalah Pancasila ini, bahwa dia adalah bagian daripada dasar negara kita. Kenapa seperti itu? Karena pernah saya mengikuti banyak diskusi di ILC ya, Rocky Gerung yang masih mempertanyakan ideologi Pancasila. Pancasila ini udah jelas ini menjadi dasar negara kita. Akan tetapi kan melihat saat ini implementasi daripada Pancasila ini yang belum terwujud. Seperti apa implementasi? Nah, contoh sekarang kita ambil. Ada 5 sila dalam Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketika kita melihat pada kondisi hari ini, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah tercapai atau tidak? Apakah kita ini sudah memanusiakan manusia? Ini yang menjadi pertanyaannya. Ya. Nah, sehingga di dalam butir-butir Pancasila ini, saya rasa ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jalankan. Ini yang harus kita ikuti sebagai bangsa negara, bangsa Indonesia. Tidak perlu ada perdebatan-perdebatan lagi. Kita mau berdebatkan ini, kita mau rubah atau apa, itu saya rasa ini sudah merangkum semua kebutuhan kita. Nah, pertama saya bilang tadi yang mengatakan bahwa pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah manusia ini sudah beradab atau tidak? Apakah sudah kita memanusiakan manusia seperti saya katakan tadi? Nah, ini implementasi daripada sila-sila ini yang harus kita jalankan. Ya, bukan mempertanyakan lagi apakah bukan mempertanyakan lagi relevannya tidak kita gitu. Iya, seharusnya bagaimana kita mengimplementasikannya sila-sila yang ada di Pancasila itu. Lalu bagaimana Anda melihat situasi bahwa seolah-olah itu Pancasila itu hanya menjadi milik para buzzer? Ketika kemudian kita berbeda dengan pandangan dengan pemerintah, itu dianggap anti Pancasila. Itu bagaimana? Karena sekarang ini mau tidak mau, kalau kita melihat menyaksikan pembelah di media sosial, di YouTube, itu kita saksikan orang saling hujat, saling caci, ada bahasa apa istilahnya yang ada kampret, ada macam gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini dia tidak memahami makna Pancasila. Dalam butir ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Nah, seharusnya ketika dia memahami makna persatuan Indonesia itu tidak ada istilah tidak ada istilah mengkotak-kotakan atau tidak ada istilah kampret atau apalah yang sekarang menjadi buzzer-buzzer ini, tetapi karena ini adalah politik, karena ini adalah demokrasi. Jadi itu saya rasa itu hal yang lumrah dilakukan. Akan tetapi kalau kita memaknai lagi, mengimplementasikan makna-makna butir Pancasila, terutama sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, tapi karena tidak menjiwai, tidak memaknai persatuan Indonesia itu, sehingga terjadilah seperti itu. Itu yang menyebabkan, karena tidak memaknai. Andai tidak ada ideologi Pancasila ini, negara yang begini besar, dengan jumlah populasi yang begitu besar, banyak, terdiri dari suku bangsa yang ribuan suku bangsa, terdiri dari pulau-pulau yang begitu banyak, kalau tidak karena kesatuan ideologi ini, kita memahaminya bahwa Pancasila ini adalah elan perekat bagi negara kita, maka tidak mungkin bisa mempersatukan bangsa ini. Tetapi ya kenyataannya masih saja ada orang yang mencoba menggiring bahwa
Pancasila ini sudah tidak relevan dengan situasi bangsa dan negara kita. Sebenarnya bukan berbicara tidak relevan ya terkait masalah butir-butir Pancasila. Ini sangat relevan sekali. Akan tetapi kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak memaknai makna daripada butir-butir Pancasila itu. Kalau kita memaknai poin per poin daripada butir-butir Pancasila itu, kita tahu filosofi bagaimana lahirnya Pancasila itu hal-hal yang seperti itu saya rasa tidak akan terjadi. Ya, dan tidak perlu dibentur-benturkan Pancasila dengan agama. Iya, tidak perlu. Karena kurang apa dia para kiai kita zaman dulu, ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim yang terlibat di dalam proses ini, ada Kiai Agus Salim dalam proses perumusan Pancasila. Iya, karena mereka sangat diakui oleh dunia internasional pikiran-pikiran mereka, ketokohan mereka. Iya. Dan mereka inilah yang tokoh-tokoh Muslim umat Islam yang memiliki kontribusi besar terhadap proses rumusan Pancasila di luar Soekarno lah ya, di luar Soekarno-Hatta. Ya karena di dalam Pancasila kan sudah terangkum semua, baik itu bicara tentang hukum, baik itu bicara tentang agama maupun sosial. Ketika kita berbicara tentang agama itu kan ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sana itu sudah mencakup semua. Kan di sana itu karena di Indonesia ini adalah beragam macam-macam agama, bukan hanya kita berbicara kepada Islam saja. Tidak mungkin, karena ini para pencetus Pancasila ini kan sudah pikirkan, sudah kurang apa lagi mereka memikirkan nasib bangsa ke depan ini, sehingga dicetuskanlah namanya ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mungkin dia akan merumuskan dengan menyebut sebuah agama seperti itu. Jadi dia merangkum semua agama yang ada di Indonesia, karena kita Indonesia ini adalah bermacam-macam suku dan bangsa seperti itu. Ya, kalau kita menyaksikan fenomena pada hari ini ya, disitulah saya sendiri melihat bahwa ternyata pikiran Cak Nur itu betul-betul melampaui zamannya. Iya. Bayangkan Cak Nur menggagas pembaharuan pemikiran keislaman di tahun 78 itu, sampai kemudian dianggap sebagai nasir muda oleh orang-orang, mencoba menjembatani agama dengan negara, sehingga Pancasila ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Misalnya itu tertuang di bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban, termasuk di Islam Yes, bukunya di Islam Yes Partai Islam No. Nah, jadi lalu melihat realitas saat sekarang ini, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda kita dalam rangka mengawal ideologi Pancasila ini? Ya, kalau pandangan saya sih, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini? Anak-anak muda ini sekarang kita ini banyak yang memahami, banyak yang hafal tentang Pancasila, banyak yang mengikut, kalau sekarang ini kita lihat karena ini adalah hari lahir Pancasila, banyak yang mengucapkan tetapi tidak memaknai. Nah, ini yang salah. Masih saling hujat. Iya, kita mengucapkan selamat hari lahir Pancasila tetapi kita tidak memaknai, tetap kita saling hujat, tetap kita saling berkotak-kotak, kita tidak pernah bersatu. Kan jelas di dalam butir Pancasila persatuan Indonesia. Kalau kita masih terpecah, kalau masih kita berkotak-kotak, berarti kita tidak memaknai namanya persatuan Indonesia itu. Selanjutnya pada butir kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini saya katakan bahwa implementasi daripada Pancasila ini yang belum terwujud sampai saat ini. Berbicara tentang keadilan sosial, apakah sekarang masyarakat Indonesia kita lihat, khususnya kita lihat aja di daerah kita di Lombok Timur, apakah sudah adil? Ya, para pemimpin kita sudah adil secara sosial bagi masyarakatnya yang ada di Lombok Timur misalnya. Jangan kita jauh-jauh berbicara tentang Indonesia. Kita belajar tentang masyarakat kita yang ada di sekitar. Ya. Kalau kita berbicara tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua masyarakat yang ada di Lombok Timur harus mendapatkan keadilan yang sama. Akan tetapi kan kita lihat sekarang ini banyak nih ya, tanda kutip, banyak pemimpin kita ini kalau tidak dipilih jadi gubernur,
kalau tidak dipilih jadi bupati, kalau tidak dipilih jadi kepala desa, nanti misalnya salah satu desa tidak memilih pemimpinnya itu, sistem pembangunannya kadang tidak berjalan, tidak diberikan infrastruktur yang memadai misalnya, kan? Kita banyak lihat contoh sekarang. Nah, ini yang menjadi persoalan yang ada pada bangsa kita saat ini. Ini kita berbicara di Lombok Timur saja lah misalnya. Ketika misalnya ada pemimpin, misalnya Bang Cuing, dia tidak pilih pemimpin A, misalnya dia tinggal di Sugian. Ketika tidak memilih di sana, terkadang infrastrukturnya tidak diprioritaskan. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan. Jadi seharusnya yang paling penting adalah rasa keadilan. Iya, seharusnya kita belajar dari Jokowi. Nah, ini Jokowi ini sangat memahami butir-butir Pancasila ini, saya rasa seperti itu. Contoh kita lihat pada tahun 2018 ya, waktu Pilpres, Jokowi ini dia tidak dipilih di NTB ini. Ya. Saya kira sangat kalah telak lah kalau kita bilang. Tetapi pembangunan infrastruktur diprioritaskan oleh Jokowi. Jadi karena Jokowi boleh tidak artinya retorika misalnya tidak sehebat yang lain, tetapi kenyataannya dia menunjukkan. Iya, dia menunjukkan. Itulah makanya Jokowi datang gitu kan ke. Iya, kalau orang pemimpin yang tidak memaknai Pancasila itu, pertama keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu tidak mungkin, datang saja tidak mau. Saya tidak dipilih dulu di NTB di Lombok itu, ngapain saya datang ke sana? Nah, tetapi kalau dia memahami namanya butir-butir Pancasila, terutama yang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu, ya sudah, ketika dia sudah menjadi pemimpin, ya dia harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Anda Pak Jokowi ini sudah adil? Sudah adil lah menurut saya. Karena saya berkaca pada khususnya di daerah NTB ya. Kita lihat dulu pada tahun 2018, beliau tuh kalah telak di NTB. Tetapi berapa kali beliau berkunjung ke NTB? Ya, berapa infrastruktur diperhatikan sama beliau. Dibangunlah Kek Mandalika dan beberapa pembangunan yang cukup besar anggarannya yang diberikan oleh Jokowi. Nah, ini perlu dipelajari oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Itu mungkin dari sisi kemajuan ini ya, bentuk, karena memang tipikalnya gaya kepemimpinannya Pak Jokowi ini adalah gaya kepemimpinan transformatif lah. Iya. Di mana dia lahir dari masyarakat yang sederhana ya, kemudian masyarakat melirik, dan itu juga tidak berubah sampai beliau menjadi pemimpin. Nah, akan tetapi kenyataan yang kita alami bahwa ada rasa ketidakadilan bagi umat Islam kalau kita berbicara masalah dari aspek sosial humanioranya. Kalau saya melihat pada kepemimpinan saat ini, saya rasa semuanya adil, baik di di bidang agamanya selalu diperhatikan. Saya rasa tidak ada yang tumpang tindih lah yang ini mungkin kita merasa, karena kan kalau kita berbicara ini kepuasan ya. Ini kita bicara kepuasan, kalau kita berbicara puas mungkin tidak ada yang merasa puas. Ada saja mungkin hal-hal yang kita rasa ini belum cukup. Karena kita sifat manusia ini kan tidak pernah merasa puas. Tetapi kalau kita melihat dari segi pembangunan infrastruktur dan kepedulian terhadap sosial, saya rasa itu sudah selesai, sudah cukup bagi pemimpin. Nah, maksud saya ini hal-hal seperti ini yang harus diikuti oleh pemimpin-pemimpin kita yang ada di daerah. Jangan gara-gara kita tidak dipilih oleh misalnya masyarakat A tidak milih kita, nanti bansosnya kita kurangi misalnya kan, APBD-nya kita tidak berikan gitu. Ini yang salah. Berarti kan dia tidak memaknai. Dia paham tentang Pancasila tetapi dia tidak maknai dia. Dia hafal, cuma hafal saja. Apa bedanya dengan anak-anak SD? Dia hafal tetapi implementasinya dia tidak lakukan. Nah, ini yang berat. Saya rasa seperti itu dia. Lalu kemudian begini, bagaimana Anda melihat ekses dari demo mahasiswa di bulan Ramadan yang lalu,
yang mengakibatkan pemukulan terhadap Ade Armando? Nah, kalau itu kan itu mungkin dilihat karena secara politik. Ya, bukan Kan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Karena itu pasti ada. Karena itu pasti ada. Karena kalau kita melihat kan, karena tahun sebelumnya kan kita dilihat Ade Armando ini dia lebih condong kepada sisi pemerintahan. Dan kita lihat dia menempatkan diri sebagai buzzer. Iya, dia menempatkan diri sebagai buzzer, dan dia adalah orang sering yang menghujat umat Islam. Iya, itulah yang menyebabkan dianggap sering menghujat ya. Nah, kalau dianggap itu kan yang oleh orang-orang yang artinya yang agak sedikit radikal ya. Iya, itulah kalau seperti itu saya lihat bukan ketimpangan kepada keberpihakan, misalnya dikatakan misalnya Pak Jokowi dia tidak berpihak pada umat Islam. Buktinya beliau selalu peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi prioritas bagi umat Islam, seperti itu. Karena sudah ini kan kita berbangsa dan bernegara. Tidak hanya kepada kita, ini adalah umat Islam yang ada di sini, tapi kita juga harus bertoleransi kepada umat-umat yang lain. Di sana kan sudah, inilah harus kita pahami di sana itu. Jadi meskipun ini kan Indonesia ini adalah Indonesia, ya. Indonesia yang bermacam suku, bermacam budaya yang ada, bukan hanya kita melihat ada agama Islam saja. Nah, seperti itu. Terakhir, pertanyaan saya, bukan terakhir ya, masih ada pertanyaan yang lain. Terkait dengan adanya beberapa pihak yang menggugat kembali keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, bahkan kemudian ingin memaksakan untuk berdirinya negara Islam di Indonesia. Menurut Anda sendiri seperti apa? Kalau pandangan saya, ketika ada misalnya ini ada yang ingin mendirikan negara khilafah, kan? Ada yang menggugat Pancasila bahwa Pancasila tidak sakti, seperti itu, bukan ideologi negara. Itu sah-sah saja ketika dia mengatakan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi negara, itu berbeda pandangan, itu sudah wajar. Akan tetapi kalau dia maknai tentang Pancasila, apalagi yang dicari dalam Pancasila ini, apalagi yang mau digugat dalam Pancasila ini, semua sudah dirangkul. Ketika kita ingin mendirikan negara khilafah atau negara yang berdasarkan azas Islam misalnya, terus mau dikemanakan? Umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini, maksudnya yang bersuku-suku ini kan, kita bersuku-suku dan beragama ini kan banyak. Kita mau kemanakan? Jadi kalau berbicara Pancasila, sejarah sudah membuktikan dari tahun ke tahun, sejak masa Orde Lama, bahkan baru saja Indonesia merdeka, kita dihadapkan dengan pemberontakan. Ada PKI di Madiun, ada NII, kemudian ada DITII, ada lagi kemudian G3 Pro SPKI misalnya. Ada berbagai macam persoalan yang pernah menghinggapi untuk mencoba memecah persatuan serta menabrak kesaktian Pancasila. Sampai kalau dulu kan merayakan ya Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Sekarang kesaktian Pancasila dipertanyakan. Iya, justru kok sekarang tapi bukan generasi milenial lah ya. Saya kira ada orang-orang tertentu yang punya misi berbeda di dalam berbangsa negara, yang ingin melihat negara kita ini tidak utuh. Nah, inilah tugas-tugas kita generasi muda untuk tetap menjaga, merawat kebangsaan kita, merawat NKRI ini, bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat besar. Dan dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki suku bangsa yang sedikit, kemudian bahasa, ragam bahasa, tetapi kita memiliki keunggulan. Kita punya bahasa yang sebagai bahasa persatuan, tidak perlu kita ke daerah-daerah memakai penterjemah. Kemudian kita juga
dari sisi bangsa yang begitu banyak kekayaan sumber daya alam maritim. Nah, melihat situasi, artinya kalau kita merujuk kepada sejarah ini, sejarah di masa lalu tentang bagaimana Pancasila ini sudah berkali-kali dicoba untuk dibenturkan dengan berbagai aktivitas, berbagai rongrongan, tetapi tetap bertahan. Nah, kira-kira agenda ke depan untuk bagaimana masyarakat bersikap inklusif, kemudian ideologi Pancasila ini bisa tertanam di dalam setiap generasi. Instrumen apa yang perlu dilakukan? Ya, sekarang kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang banyak kita lihat ini di media massa maupun di meja-meja diskusi terkait masalah perbedaan terkait masalah Pancasila ini. Banyak perbedaan pendapat tentang Pancasila ini. Akan tetapi bagaimana Pancasila ini bisa terwujud ketika kita ini memahaminya, itu yang terutama. Yang saya ambil pada butir keempat, yaitu Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita melihat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Permusawaratan perwakilan ini kita sudah berikan kepada pewakil-wakil kita yang ada di DPR. Nah, bagaimana sekarang Pancasila ini juga bisa akan terwujud ketika perwakilan kita bagaimana memaknai daripada butir-butir Pancasila ini. Tapi kita lihat sekarang ketika sidang paripurna yang ada baik di DPR pusat, DPR kabupaten, provinsi, apakah mereka berpikir tentang masyarakatnya? Apakah dia berpikir apa yang banyak kita lihat sekarang ini, apa yang dibahas di DPR bukan tentang masyarakat, akan tetapi banyak tentang kepentingan partai politik mereka, misalnya lah, apa yang menjadi kepentingan organisasi mereka lah. Ini yang terbanyak terjadi. Jarang yang berbicara tentang kebutuhan masyarakat. Jarang yang memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang. Ketika misalnya juga para perwakilan kita, karena kan kita sudah diwakili nih, seperti butir Pancasila yang mengatakan perwakilan. Jadi cukup kita menyerahkan kepada wakil. Iya, kita serahkan. Jadi apa-apa itu aspirasi kita. Nah, yang kaya biarkan mereka wakil kita, yang miskin rakyat. Nah, ini yang menjadi permasalahannya saat ini. Kebanyakan sekarang ini kita melihat ya, apa yang dibahas ini bukan masalah tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Kesenjangan sosial masih banyak, itu jarang dibahas. Akan tetapi kita berbicara siapa presiden lah, ini koalisi lebih presiden, itu lebih didahulukan, tapi tidak pernah berbicara tentang bagaimana nasib rakyat yang ada di bawah. Nah, ini yang menjadi PR besar kita ke depan, ketika para misalnya wakil-wakil rakyat kita harusnya mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena aspirasinya sudah jelas. Karena mereka adalah kita bilang ya, wakil Tuhan lah, untuk bagaimana ketika ketukan palu mereka bisa merubah negara ini. Nah, ketika itu misalnya sampai sekarang tidak pernah misalnya kita berbicara undang-undang, tidak pernah ada yang dibahas. Paling yang banyak dibahas ini sekarang kan bagaimana berkoalisi, bagaimana menciptakan presiden baru. Pernah nggak berpikir tentang bagaimana nasib bangsa, bagaimana nasib rakyat yang ada di Indonesia? Jadi mereka ini saya rasa hanya mementingkan kepentingan kelompok-kelompok mereka. Ini yang menjadi persoalan saat ini. Sehingga banyak yang menafsirkan berarti kesaktian Pancasila itu tergantung juga daripada mereka.
Tergantung siapa yang menerjemahkan, Iya, siapa yang sedang berkuasa. Iya, siapa yang berkuasa. Ketika dia pahami butir Pancasila itu, ya Pancasila itu akan sakti. Tetapi kalau mereka tidak memahami butir Pancasila, seorang pemimpinnya itu, maka Pancasila itu tidak bisa sakti. Kalau Bung Hendra ini masa-masa sekolah dulu di bangku SMP, di bangku SMA, pernah dengar enggak istilah ada penataran P4 atau sudah tidak ada? Kalau saya dulu tidak ada itu. Tidak ada. Iya. Itu. Jadi kalau dulu kita, jadi sebelum kita masuk sekolah, sebelum masuk sekolah orientasi, masa orientasi itulah diajarkan program P4. Ya kalau saya dulu karena mungkin kita pelajari GBHN, kita pelajari butir-butir Pancasila, harus kita hafal tuh dulu 36 butir Pancasila, kemudian sekarang sudah 46. Wawasan 46. Iya, 46 sekarang. butir Pancasila. Kemudian ada butir-butir ada wawasan Wiyata Mandala, macam-macam lah dulu di masa penataran P4 itu, Pak. Ini closing statement. Closing statement Pak Hendra. Ya, jadi terkait dengan Pancasila, memaknai Pancasila. Ya, saya closing statement ya. Untuk memaknai Pancasila ini saya berharap kita ini sebagai bangsa Indonesia bukan hanya sekedar kita hafal, bukan kita tahu hari lahir Pancasila, akan tetapi kita juga mampu memaknai dari sila pertama sampai sila kelima, terutama pada sila kelima. Ini khusus bagi para pemimpin-pemimpin kita, karena sebentar lagi ini kan mau pilkada, mau pilpres, mau pileg dan lain-lain kan. Keadilan sosial bagi seluruh ini rakyat keadilan Indonesia. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang penting. Seperti yang saya ucapkan tadi, jangan sampai nanti ketika momen politik, okelah kita berkotak-kotak, karena itu adalah pilihan politik kita. Akan tetapi ketika kita sudah kembali menjadi seorang pemimpin, harus kita maknai dari sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada filosofinya lahirnya Pancasila itu bisa tercapai. Ini yang harapan saya sebagai pemuda yang saat ini galau melihat nasib bangsa ini ketika kita sudah mulai terkotak-kotak. Ada pembelahan, ada pembelahan, gitu ya. Ada yang ini macam lah. Jangan kita jauh-jauh kita melihat yang tidak pro pemerintah dianggap sebagai pendukung Anies, yang pro pemerintah dianggap pendukung Jokowi. Ini kan padahal Anies masih gubernur, belum lah berbicara presiden. Nah, ini kan sudah mulai terbelah kan. Ini persatuan Indonesia, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi orang-orang luar ini senang juga mencah kita. Nah, diberikanlah support. Wah, pecah ini kan, kalau bangsa ini berpecah kan sudah tidak akan kuat. Negara yang besar, negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini yang begitu besar, ketika terpecah, terkotak-kotak, maka dia akan lemah. Nah, begitu juga kita khususnya di Lombok Timur ini, ketika saya melihat juga sekarang udah mulai terkotak-kotak, udah mulai terpecah, ada pendukung inilah, pendukung itu, sudah mulai ini. Nah, harapan kita ke depan ketika nanti misalnya ketika sudah misalnya selesai pilkada, mari kita bersatu bahwa kita ini sama-sama ingin memajukan daerah kita masing-masing. Ya, bukan kita harus berpecah-pecah, nanti ada yang oposisi lah, inilah. Ya, itu saya rasa itu tidak baik, itulah yang akan merusak dari tatanan pemerintahan yang ada. Jadilah oposisi yang loyalis terhadap pemerintah, itu katanya Cak Nur. Iya, itu harus oposisinya memang yang minimal yang loyal, yang tetap memberikan kontribusi pemikiran kepada daerah. Nah, bukan oposisi yang harus merusak dari tatanan pemerintahan. Ini harapan saya supaya kita ini sebagai pemuda, jangan kita terkotak-kotak hanya dengan kepentingan-kepentingan orang-orang yang ini orang-orang elit lah kita bilang kan. Nah, kalau kita, mari kita bersatu, mari kita maknai daripada apa yang dimaksud dengan persatuan Indonesia itu. Ini kalau kita di Lombok Timur, ini persatuan Lombok Timur lah. Nah, ini khususnya ada kita di Lombok Timur, kalau Indonesia kan terlalu jauh seperti itu. Baik, terima kasih Bung Hendra atas kehadirannya. Luar biasa, sudah memberikan kita pandangan tentang Pancasila di hari lahirnya pada hari ini yang kita rayakan di tanggal 1 Juni 2022. Tetaplah bersama kami di channel Yayasan Insan Cita Selaparang
terutama untuk menonton tayangan Potret Pemuda Galau dan Inspiring Talk. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.